Pemerintah juga berupaya untuk terus hadir, memudahkan masyarakat dalam berwisata melalui berbagai insentif di periode liburan yang terbukti mendorong peningkatan perjalanan wisatawan Nusantara, yang diantara lain adalah sewaktu Lebaran, libur sekolah, dan libur Natal dan Tahun Baru 2025. Selain itu, pemerintah menyiapkan diskon berbagai moda transportasi dalam beragam bentuk insentif, yaitu diskon pesawat 12 hingga 14%, diskon kereta api 30%, diskon kapal dan penyeberangan 16 hingga 18%. Indonesia saat ini memiliki 12 UNESCO Global Geopark serta 11 geopark nasional yang tersebar di 8 provinsi. Pada tahun ini, Kementerian Pariwisata secara aktif mengawal proses revalidasi geopark, termasuk Geopark Caldera Toba yang sebelumnya menerima peringatan Yellow Card dari UNESCO pada tahun 2023. Hasilnya, Geopark Danau Toba resmi kembali memperoleh status Green Card pada tahun ini. Kedua geopark lainnya juga mempertahankan status Green Card-nya. Capaian ini merupakan hasil kolaborasi berbagai kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah setempat. Kami menyampaikan apresiasi serta terima kasih atas sinergi yang telah terbangun. Bapak Ibu yang kami hormati, Indonesia sebagai negara yang salah satu penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi pariwisata ramah muslim unggulan. Berkat dari peluang tersebut, kami kembali melanjutkan Indonesia Muslim Travel Index atau IMTI bersama Bank Indonesia, NHI, Al-Halal Tourism Center, dan Crescent Rating. IMTI menjadi instrumen untuk mengukur dan memastikan kesiapan serta kualitas destinasi yang kami arahkan sebagai destinasi ramah muslim. Sebagai tindak lanjut, kami memperluas sertifikasi halal bersama BPJPH untuk 1.500 desa wisata yang kini telah menghasilkan 2.885 sertifikasi halal di desa wisata. Indonesia memiliki kekayaan bahari yang luar biasa, termasuk wisata adventure seperti diving yang sangat diminati. Hari ini kami telah merilis pola perjalanan diving di Raja Ampat setelah sebelumnya kami berkolaborasi dengan Divers Alert Network melalui pelatihan Diving Safety 1000 Initiatives. Di sisi lain, kami terus memperkuat standar keselamatan secara menyeluruh melalui pelatihan dan mitigasi risiko. Pemerintah juga berupaya untuk terus hadir, memudahkan masyarakat dalam berwisata melalui berbagai insentif di periode liburan yang terbukti mendorong peningkatan perjalanan wisatawan Nusantara, yang diantara lain adalah sewaktu Lebaran, libur sekolah, dan libur Natal dan Tahun Baru 2025. Selain itu, pemerintah menyiapkan diskon berbagai moda transportasi dalam beragam bentuk insentif, yaitu diskon pesawat 12 hingga 14%, diskon kereta api 30%, diskon kapal dan penyeberangan 16 hingga 18%. Pemerintah juga meluncurkan 2 insentif dalam program paket ekonomi 2025 yang telah khusus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja pariwisata lewat PPh 21 ditanggung pemerintah untuk tenaga kerja pariwisata dan juga program magang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Kementerian Pariwisata terus berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan pariwisata Indonesia. Kami berbangga dan bersyukur bahwa seluruh unit kerja menunjukkan kinerja dan inisiatif yang kuat sepanjang tahun ini, tercermin pada berbagai penghargaan yang berhasil diraih. Salah satunya yang saat ini kami sangat banggakan adalah juara pertama Badan Publik dengan strategi komunikasi terbaik pada tahun 2025. Pencapaian besar lainnya tahun ini adalah disahkannya Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 18 tahun 2025. Sebuah agenda carryover dari periode sebelumnya yang berhasil dituntaskan pada tahun pertama periode ini.
Kami berbangga dapat menjadi mitra DPR RI untuk memastikan regulasi ini tepat sasaran, komprehensif, dan dapat menjadi acuan utama bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor pariwisata. Lalu, untuk dapat bekerja dengan baik, kita juga harus memahami kondisi yang kita hadapi. Publikasi yang Bapak dan Ibu lihat di layar, Indonesia Tourism Outlook, Forward Looking Tourism 2045, dan Tourism Snapshot menyajikan berbagai insights tentang dinamika pariwisata saat ini dan masa depan. Pariwisata Indonesia adalah milik kita semua, karena itu upaya untuk memperkenalkannya ke panggung dunia juga menjadi tanggung jawab kolektif. Tanpa sinergi, kemajuan pariwisata tidak mungkin terwujud. Sepanjang tahun ini, Kementerian Pariwisata telah menjalin 15 kerjasama lintas kementerian dan lembaga melalui penandatangan nota kesepahaman. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih atas kolaborasi dan dukungan yang terbangun dengan sangat baik. Dan nota kesepahaman ini membuka ruang bagi kita untuk menjalankan berbagai program kolaboratif guna memperkuat pariwisata Indonesia. Salah satunya kerjasama dengan Badan Gizi Nasional dan Universitas Pertahanan serta Politeknik Pariwisata NHI Bandung di bawah naungan Kementerian Pariwisata telah memberikan pelatihan kepada 1.600 calon kepala dapur atau program sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Selain dalam negeri, Kementerian Pariwisata juga aktif dalam jejaring internasional untuk mendorong lompatan pariwisata Indonesia. Tahun ini, sebanyak 7 dokumen kerjasama internasional telah terrealisasi. Dengan kolaborasi yang semakin luas, kita ingin memastikan pariwisata Indonesia terus bergerak, terkoneksi, dan relevan di panggung global. Komitmen tersebut tercermin dari kehadiran Indonesia di UN Tourism. Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah ke-37 Joint Meeting of the UN Tourism Commission for East Asia and the Pacific dan the UN Tourism Commission for South Asia atau 37th CHAP CSI yang diselenggarakan pada 15 hingga 16 April 2025 yang dihadiri oleh 161 delegasi dari 30 negara. Agenda MICE ini adalah kesempatan penting untuk Indonesia kembali menegaskan perannya dalam forum strategis membahas masa depan pariwisata global sekaligus sebagai momentum penampilan keragamannya Indonesia di dunia. Kami memahami bahwa masih banyak aspek kepariwisataan yang belum sepenuhnya memenuhi harapan wisatawan. Untuk itu kami menghadirkan Halo Wonderful, sebuah layanan informasi pariwisata terpadu. Tujuannya adalah menyediakan akses informasi, menerima saran dan kritik, serta menyediakan ruang konsultasi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan. Maka dari itu kami berharap dapat terus mendengar dari Bapak dan Ibu sekalian melalui forum ini. Bapak dan Ibu, sebelum saya menutup paparan hari ini, saya ingin menyampaikan hasil program flagship kami tahun ini. Gerakan wisata bersih adalah upaya kami untuk meningkatkan kebersihan dan higienitas di destinasi wisata. Kami berharap 14 kegiatan di berbagai destinasi prioritas yang kami lakukan dapat membangkitkan kesadaran wisatawan untuk terus menjaga salah satu sabta pesona ini. Apresiasi kami kepada komunitas dan masyarakat lokal yang telah berpartisipasi, lebih dari 9.000 individu dan 22 mitra strategis yang turut terlibat. Sejak Oktober 2024 hingga November 2025, Kementerian Pariwisata melakukan transformasi digital secara bertahap melalui program Tourism 5.0. Nah,
melihat angka yang begitu besar dengan puncaknya diperkirakan ada di minggu terakhir bulan Desember ini, tentu Kementerian Pariwisata mendorong agar semua pihak ini bersiap untuk menghadapi lonjakan pergerakan wisnus dan juga wisatawan mancanegara pada periode libur Natal 2025 dan juga Tahun Baru 2026. Utamanya adalah dari aspek keamanan dan juga keselamatan. Itu juga yang kemudian ditekankan dan kami juga tekankan pada saat rapat bersama dengan Polri kemarin. Nah, Kementerian Pariwisata juga sudah menerbitkan ada surat edaran Menteri Pariwisata, ini ditujukan kepada seluruh pemerintah daerah, kemudian juga asosiasi dan juga pelaku pariwisata. Nah, kita atau Kemenpar ini dengan tegas menginstruksikan agar pemerintah daerah melakukan koordinasi intensif, utamanya dengan teman-teman asosiasi baik itu PHRI, kemudian juga terkait dengan aspek kesehatan, keamanan di destinasi tentu dengan rumah sakit terdekat, kemudian dengan PMI, dengan Polri untuk keamanan, kemudian juga dengan BPBD karena prediksi dari BMKG kemarin disampaikan juga di sidang kabinet paripurna di Desember ini akan ada curah hujan yang cukup tinggi. Tentu ini harus diantisipasi dan juga dengan Basarnas tempat. Surat edaran ini juga sudah disosialisasikan secara luas dan dengan teman-teman di asosiasi dan juga pemerintah daerah, dan Kemenpar juga mendorong agar ada penerapan namanya manajemen resiko destinasi pariwisata. Nah, ini khususnya pada destinasi pariwisata yang memiliki tingkat risiko tinggi. Jadi kami sudah menyebarkan matriks ke teman-teman pemerintah daerah melalui Kedeputian 2 untuk mengisi matriks itu sehingga kita bisa petakan mana yang ada rawan bencana, sehingga ini bisa dikoordinasikan langsung dengan teman-teman di BPBD dan juga Basarnas. Kemarin Basarnas juga sangat suportif sekali dengan kami untuk antisipasi kejadian bencana di